Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ngaji beneran kalau ini tidak apa ya. Ini saya ambil dari kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini memang bagian tentang uzlah. Maknanya dalam, cuma saya bawa Arabnya saja, belum sempat menerjemahkan. Jadi ini masyhur sebenarnya. Yang pertama ya, nanti saya artikan pelan-pelan. Idfan wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataijuhu. Kuburlah dirimu di bumi kesamaran. Khumul itu ketidakterlihatan. Ini maksudnya uzlah. Khumul itu tertutupi sehingga tidak terlihat. Ini mungkin yang diserap dalam bahasa Jawa jadi kemul. Kalau kamu pakai kemul kan tidak kelihatan. Jadi idfan wujudaka fi ardil khumul. Kuburlah dirimu secara tersembunyi. Kenapa? Karena sesuatu yang tumbuh dari biji yang tidak ditanam dalam, itu tumbuhnya juga tidak sempurna. Biji itu kalau ingin tumbuhnya bagus, ya kamu tanam yang proper, yang dalam. Jangan sekedar kamu sebar di atas tanah. Berarti apa? Dia harus disembunyikan dulu, baru dia bisa tumbuh jadi tanaman yang bermanfaat. Kalau tidak kamu tanam, kalau tidak kamu sembunyikan dulu, ya dia tidak akan muncul sebagai tanaman buah yang bermanfaat. Itu yang dimaksud idfan wujudaka fi ardil khumul. Jadi jangan takut-takut kamu mengambil waktu, mengambil jeda untuk menjernihkan diri untuk uzlah. Para ulama juga dulu banyak yang melakukan itu. Nabi Muhammad itu ya sebelum diangkat jadi nabi ya kan beliau uzlah ke Gua Hira. Nanti di Al-Quran juga banyak cerita. Nabi Ibrahim itu ketika beliau sedang panas-panasnya dengan umatnya, ya uzlah ke Gua, uzlah menjauh dari umatnya. Jadi banyak cerita-cerita tentang uzlah ini. Kalau memang zaman menurutmu sudah sulit diperbaiki, bahkan nanti kamu bisa terpengaruh, tidak ada salahnya kamu milih opsi uzlah dulu. Biar jernih pikiran. Pak, nanti ketinggalan zaman, enggak apa-apa. Nanti kamu bikin zaman sendiri. Ya. Oke, lanjutannya ya. Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin. Tidak ada yang lebih bermanfaat untuk hati kita sesuatu sebagaimana uzlah. Yadkhulu biha maidana fikrotin, yang kita masuk ke sana menuju medan kontemplasi, medan refleksi. Filsafat kan sering menyarankan ayo kontemplasi, ayo tafakur, ayo refleksi. Ini mungkin kita lakukan kalau kita menjauh melakukan uzlah. Kalau terlibat terus ya kita tidak sempat mikir, tidak sempat tafakur. Ayo nyari momen sendiri. Nah, kalau bahasa lainnya kan itu. Nyari momen sendiri itu dalam rangka apa? Berpikir, merenungi hidup kita, tafakur, kontemplasi. Jadi itu antara lain gunanya uzlah. Bukan kan banyak quote-quote itu, carilah momen sendiri. Tapi momen sendiri itu tidak sekedar untuk kamu bisa YouTubean sendiri, TikTokan sendiri, WA-an sendiri, enggak. Maksudnya untuk tafakur, kontemplasi. Nah, terakhir ini dari Syekh Ibnu Athaillah. Kaifa yusriku qalbun suwarul akwani muntobi'atun fi mir'atihi. Bagaimana kolbu kita, hati kita bisa mendapat cahaya dari Tuhan, wong di dalamnya sudah penuh dengan gambar-gambar.
gambar-gambar realitas, suwarul akwani muntabiatun, terpatri fi mir'atihi, di cerminnya. Kenapa kita sulit menangkap cahayanya Allah? Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, hati kita penuh dengan hal-hal duniawi. Tempat untuk Allah hadir dengan cahayanya tidak ada. Disitulah saatnya kita harus mengambil jarak, mundur sebentar, memberi space agar cahaya bisa masuk. Mungkin batin kita terlalu penuh dengan gambar-gambar. Kalau istilahnya Syekh Ibnu Athaillah, gambar-gambar. Kalau teman-teman mungkin tidak hanya gambar ya, ada videonya segala. Isinya macam-macam. Jadi cahayanya Allah tidak bisa masuk. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi. Bagaimana engkau bisa berjalan kepada Allah kalau engkau terbelenggu oleh syahwatmu? Bagaimana dia bisa berjalan pada Allah sementara dia terbelenggu oleh syahwatnya? Nah, ini juga nasihat untuk yang hidup asketik. Yuk melepaskan diri dari belenggu syahwat. Kita akan sulit maju ke depan kalau dibelenggu oleh syahwat. Am kaifa yatma'u ayat hula hadratallah wa huwa lam yatatohhar min janabati ghaflatihi. Bagaimana dia bisa mengharapkan masuk ke hadirat Allah, dekat dengan Allah, sementara dia belum membersihkan diri dari kelalaiannya. Janabati ghaflah, ini janabah, kayak orang junub. Orang lalai tapi tidak sadar-sadar. Gimana bisa dekat dengan Allah? Kamu itu lalai dan tidak sadar-sadar. Yang terakhir, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asror wa huwa lam yatub min hafwatihi. Bagaimana engkau menghendaki bisa paham hal-hal rahasia yang halus, yang tidak kelihatan, sementara engkau tidak tobat dari kesalahanmu. Kita itu kan banyak sekali melakukan dosa yang berulang. Kita tahu itu dosa dan setiap kali melakukan mungkin kita sesali, tapi besok diulang lagi. Nah, ini namanya lam yatub min hafwatihi. Loh, kalau belum bisa berhenti melakukan dosa yang disengaja, bagaimana engkau bisa masuk ke ilmu-ilmu rahasia yang lebih dalam? Nah, ini salah satu bab bagian di kitab Hikam. Hikmah yang ke-11, 12, 13 mengajarkan kita untuk uzlah. Tujuannya apa? Menjernihkan diri. Dari yang pertama tadi ya, gambar-gambar duniawi. Yang kedua, dari belenggu syahwat. Yang ketiga, dari kelalaian. Hal-hal yang melalaikan kita. Entah apa itu, apa gadget, apa musik, apa film, apa apapun itu. Kok ternyata membuat kita lalai pada Allah. Yuk, ayo kita bersihkan diri dari itu. Dan yang keempat, dari kesalahan-kesalahan. Nah, itulah gunanya kita uzlah. Menjauh sebentar. Kamu boleh menyebut ini momen me time atau momen sendiri, boleh lah. Pakai istilah yang lebih keren juga boleh. Yang penting kamu lakukan itu. Ini untuk ngerem kesombongan kita. Ini untuk ngerem rasa penting kita, untuk ngerem segala yang kita lakukan yang tidak ada gunanya, yang sia-sia, yang dosa, yang syahwat, dan lain sebagainya. Inilah gaya hidup asketik yang namanya uzlah. Nah, yang meskipun begitu, di kalangan ulama ada beda pendapat. Kelompok tertentu mungkin
jangan uzlah. Nanti dosenmu uzlah semua, kampusnya libur. Ya kan? Yo paling enggak ya nyari momen gantian. Atau mungkin ada hari libur tertentu yang panjang. Wah ini mumpung libur panjang, saya tak ngambil momen untuk uzlah. Yo enggak terus-terusan. Nanti itu ada beda antara ulama sufi dengan beberapa ulama fikih. Ada yang bilang lebih utama ya uzlah, ada yang bilang ya enggak, lebih utama hidup bermasyarakat, memberi manfaat masyarakat. Kata Imam Ghazali, ya tergantung situasinya, tergantung orang-orang sekeliling kita. Kita yang bisa menentukan. Iya Pak, saya mau uzlah, tapi ini dulu Pak, ini waktunya ujian akhir. Nanti kalau saya tinggal uzlah nggak lulus-lulus saya. Uzlah tidak tenang saya. Itu kamu lihat situasi ya. Meskipun uzlah itu penting, ya kalian cari momen yang pas, yang tepat. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.